Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dan motif farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang sore hari ini bersyukur sekali kembali bisa menyapa sahabat-sahabat semua lewat rubrik Ngobrol Sore Urban Farming. Dan ini yang perdana ya sahabat semua di tahun 2021. Oleh karena itu perkenankan saya untuk kembali mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat sahabat-sahabat semua, para urban farmer dimanapun berada yang menyimak tayangan ini baik di live IG, di IGTV maupun di channel YouTube saya di Rumah Hijaunet. Semoga tahun 2021 ini menjadi tahun 2021 yang penuh berkah dan semangat serta kebahagiaan buat teman-teman semua. Dan bisa dikatakan tahun 2020 kemarin adalah tahun yang mungkin penuh dengan keseruan bagi kita semua. Banyak sekali hal-hal yang tidak terduga yang perlu kita segera temukan jalan keluarnya karena adanya pandemi COVID-19 ini. Semoga kita bisa selalu mengambil hikmah dan pelajaran ke depannya. Ya sahabat semua, di tahun 2021 ini tadinya saya ingin lebih, katakanlah sejak awal tahun ingin langsung mulai kembali tetap bikin rubrik Ngobrol Sore Urban Farming ini, namun karena memang ada situasi yang sedang saya set up gitu ya di awal tahun 2021 ini, dan sepertinya Ngobrol Sore Urban Farming ini tetap akan menjadi sebuah tema atau sebuah hal yang akan tetap saya angkat, walaupun mungkin kalau beberapa teman-teman sudah pernah menyimak video saya sebelumnya, memang di tahun ini adalah tahun saya yang baru, babak baru saya, dalam artian saya sedang katakanlah memulai sebuah babak baru, yaitu menutup divisi produksi instalasi hidroponik dan komposting saya dan komposter saya, sehingga saya tidak lagi menerima pesanan untuk membuat instalasi hidroponik maupun membuat komposter. Nah, kalau ada teman-teman yang menyimak video ini ingin memesan katakanlah instalasi hidroponik atau komposter, nanti saya bisa teruskan ke sahabat-sahabat saya yang produksi, ke link-link pertemanan saya yang memang menyediakan instalasi tersebut. Nah, jadi edukasinya akan tetap berjalan karena sebagaimana yang sudah saya tuliskan di status saya sebagai pengantar Ngobrol Sore kali ini, ya urban farming itu buat saya adalah sebuah panggilan hidup gitu ya, sebuah gaya hidup, sebuah hal yang ya dimanapun saya berada akan saya upayakan semaksimal mungkin untuk saya lakukan, urban farming dan composting. Jadi itu adalah dua hal yang ya sudah menjadi bagian dari hidup saya lah. Karena itu saya ingin memanfaatkan momen ngobrol-ngobrol sore ini sebagai ajang refleksi sebetulnya. Refleksi saya pribadi selama seminggu terakhir ini, apa sih yang sudah saya lakukan dalam hal urban farming gitu ya. Kalau kemudian momennya ini saya coba tarik katakanlah ya bukannya setahun ya, tapi sudah sampai berganti tahun, maka refleksi saya adalah di tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat seru buat saya karena kebutuhan teman-teman untuk mendapatkan informasi lebih banyak seputar kegiatan urban farming itu sedang tinggi-tingginya. Jadi karena segala sesuatunya sedang dihimbau untuk from home, schoolnya from home, worknya from home, artinya ternyata waktu kita di home ini ternyata banyak gitu. Dan salah satu yang jadi bertumbuh adalah kepedulian terhadap apa yang bisa kita optimalkan di rumah kita masing-masing. Ada yang ingin mengoptimalkan lahannya, ada yang ingin mengoptimalkan katakanlah pengolahan dan pemilahan sampah organiknya gitu. Jadi itu menjadi sebuah hal yang menarik karena itu membuat channel YouTube saya penambahan subscribernya cukup signifikan. Dan saya bersyukur ya, katakanlah ini kan channel katakanlah bukan channel hiburan ya, bukan channel favorit, tapi channel edukasi. Jadi kalau katakanlah ada yang penambahan subscriber, saya meyakini sekali penambahan ini adalah memang manusia yang punya minat yang luar biasa di dalam hal composting. Katakanlah ketika saya mengambil video ini tadi, saya cek sekilas subscriber di channel YouTube saya itu sudah sampai 6.700-an. Wih, mantap loh itu buat saya pribadi yang katakanlah membuat channel YouTube ini menjadi sebuah sarana buat dokumentasi dan berbagi. Saya bersyukur sekali karena itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel YouTube saya. Dan buat saya ini artinya impact-nya. Jadi
apa ya yang bisa, apa yang saya bagikan di channel ini, kalau katakanlah bisa menggerakkan teman-teman untuk kemudian menjadi lebih bersemangat, lebih termotivasi untuk kemudian mau melakukan urban farming di rumahnya, mau memanfaatkan lahan-lahan terbatasnya, mau mengolah sisa organiknya, wah itu buat saya menyenangkan sekali gitu. Jadi saya bersyukur buat 6.000-an subscriber yang sudah mampir di channel YouTube saya, semoga bisa bermanfaat. Wah, saya sapa dulu deh teman-teman yang sudah hadir. Ada Kak Eka Ristin dan halo Obi-chan, gimana kabarnya? Semoga sehat di Bogor sana. Salam hormat saya buat Kak Moy. Lama kita nggak ketemu, berarti sudah setahunan ya Kak. Ada Kak Suryono mungkin ya maksudnya ya, sudah bergabung juga. Saya coba sematkan dulu ngobrolan kita sore hari ini tentang apa. Kita ngobrolnya tipis-tipis aja di sahabat semua, sesuatu yang ya sedang saya terapkan sebetulnya di awal tahun ini, di awal tahun 2021 ini sedang saya terapkan, yaitu tipis-tipis dalam artian begini. Jadi karena sudah katakanlah tidak ada sebuah target katakanlah saya kalau misalnya membuat instalasi hidroponik kan dengan bibit-bibitnya gitu ya. Jadi misalnya ada teman pesan instalasi yang ukuran 2 meter misalnya, oh berarti saya harus menyediakan sekitar 200-an bibit. Nah saya kan kemudian membibit banyak gitu. Nah sekarang saya, karena ini mau saya pakai untuk sendiri, saya konsumsi pribadi, jadi saya memikirkan gimana caranya supaya saya bisa panen dengan lebih sustain ke depannya. Nah, karena ingin panen sustain, maka saya memikirkan berapa sih yang saya biasa panen setiap hari, yang istri saya pakai untuk masak sehari-hari dan untuk bikin raw juice deh minimal, karena saat ini kami sedang mencoba supaya setiap pagi ada asupan buah dan sayur yang mengisi lambung kami di pagi hari pada saat kami baru memulai hari. Nah itu kami sedang mencoba untuk membuat raw juice secara rutin, ya dicampur antara nanas, pisang, dan kemudian aneka sayuran di belakang ini, termasuk daun mint ini nih sahabat semua. Jadi raw juice ini bersyukur disukai oleh semua anggota keluarga, sehingga paling enggak ya anak-anak punya asupan sayur lah, asupan sayur dan buah yang cukup rutin yang kami minum bersama bareng-bareng setiap harinya. Karena kan sekarang di masa pandemi ini, ya sebenarnya di masa apapun ya sahabat semua, kesehatan itu kan menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan, sangat utama sebetulnya. Ya karena ya kalau ketika kita sakit, ya udah deh, segala rencana dan aktivitas kita menjadi terhambat. Begitu terhambat, ya target-target kita jadi mundur. Andai kata ada dana yang perlu dialokasikan dulu pasti buat menyehatkan kerabat kita yang sakit atau diri kita yang sakit. Jadi betul-betul bagi saya pribadi, penjagaan kesehatan ini adalah sebuah hal yang sangat penting, sangat utama. Jadi sahabat semua, di tema tipis-tipis ini saya ingin kembali mengingatkan diri saya sendiri, dan siapa tahu bisa memotivasi teman-teman semua bahwa di dalam kita berurban farming, ya lakukan tipis-tipis saja gitu. Artinya misalnya katakan teman-teman, kalau misalnya saya ambil contoh Om Ican ya, Om Ican ini rumahnya di Bogor. Di Bogor pandangan view-nya langsung ke Gunung Salak. Wih, cakep banget. Terus saya pernah mampir ke rumahnya, halamannya luas. Nah, ketika kita punya halaman yang luas seperti itu, karena kita ngomongnya urban ya, urban farming ini artinya katakanlah kita punya lahan seberapapun itu yang mau kita fungsikan. Dan ya kalau kita mau ngomong skala produksi, ya maka kita berbeda di level yang berbeda, cara ngobrolnya pun berbeda karena goalnya kan beda juga. Nah kayak Om Ican ini punya lahan luas, aku pengen menanam tanaman-tanaman yang dipakai sehari-hari, apa Om misalnya, karena Om Ican Padang kan ya, mau nanam cabai gitu. Nah kalau kita langsung nanam cabai, langsung ngambil katakanlah sebagian lahannya Om Ican itu mau langsung ditanamin, Om langsung nyangkul, langsung nanam di situ, ya bisa jadi mungkin tercapai, tapi apakah kemudian besoknya mau kembali ke ladang lagi atau mau kembali berurban farming lagi? Jangan sampai kemudian harus capek aku hari ini, terus kemudian besok nanti lagi. Dan itu yang sebetulnya ingin dihindari sahabat semua. Jangan sampai kemudian kita bersemangat di satu hari, tapi kemudian besoknya kita tidak melakukan lagi. Nah, sebetulnya tipis-tipis ini ada kaitan eratnya dengan waktu sih sahabat semua. Jadi waktu ya artinya kehadiran kita. Saya merenungi makna kata tipis-tipis ini seperti merenungi, ya belum tentu kan kita punya waktu esok hari.
katakanlah COVID ini kan mulai, kalau buat saya pribadi sudah mulai mendekat nih. Mendekat tuh artinya di lingkungan RW saya sudah mulai ada yang kena gitu ya. Dan kemudian di persahabatan, di grup alumni SMA misalnya sudah mulai ada yang kena. Terus kemudian ada di grup-grup yang lain. Jadi yang tadinya yang kena COVID saya nggak kenal, sekarang yang kena COVID saya kenal banget gitu. Jadi oke, COVID ini makin dekat, dan artinya ya memang waktu kita ini kita nggak bisa tentukan gitu. Bahkan nggak harus ada COVID ya kita bisa selesai masa bakti kita di dunia ini kapan saja kan gitu. Jadi menurut saya tipis-tipis ini terkait juga dengan artinya kita tidak perlu menunggu atau mau melakukan suatu hal yang langsung besar, tetapi kemudian habis itu udahan gitu ya. Jadi saya lebih suka kemudian kita melakukan urban farming ini juga tipis-tipis. Kalau saya pribadi mencoba paling nggak setiap hari saya luangkan waktu 5-10 menit untuk menengok kebun saya. Menengok kebun saya itu ya di luar menyiram ya. Di luar menyiram itu saya mungkin melihat apa yang bisa saya perbanyak, yang bisa saya pecah-pecah, yang bisa kemudian saya tambah lagi. Dan yang paling tipis yang saya lakukan setiap hari itu sahabat semua, yaitu saya membenih 5-10 rokul setiap hari. Sayuran apa saja. Kemarin saya bikin kailan, terus kemudian ada sawi samhong, terus ada kemudian pakcoy dan sebagainya. Karena saya tahu di bulan depan saya mau memanen sayuran-sayuran itu untuk rauju saya gitu. Jadi tipis-tipis ini saya berharap teman-teman semua yang menyimak video ini jadi bersemangat untuk melakukannya dengan tipis-tipis. Jadi bersemangat tetapi untuk melakukannya setiap hari tipis demi tipis gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanam organik ya udah 1 pot dulu. Atau kemudian katakanlah hari ini targetnya apa ya. Jadi mungkin di sore hari atau di malam hari teman-teman udah bisa target, aku mau mindahin paprika nih misalnya. Aku punya 10, apakah harus 10-10-nya? Nah, teman-teman bisa takar. Kalau 10-10-nya itu termasuk hal yang cukup besar atau berat, nah saya milihnya ya udah 1 pot aja deh untuk kemudian tanaman paprika saya. Nah, walaupun kalau Om Ican bilang waktunya tipis-tipis, saya agak nggak percaya, soalnya Om Ican sekali naik sepeda 15 kilo berkilo-kilo 25 kilo gitu, itu mah nggak tipis-tipis Om gitu. Tapi mungkin buat selevelnya Om Ican dan Kak Moy naik sepeda segitu jauh itu adalah tipis-tipis, nggak apa-apa Om. Karena ya buat saya pribadi, saya juga di rumah mencoba membiasakan morning rutin saya setiap pagi bersama keluarga itu ya tipis-tipis bergerak gitu. Kalau lagi bisa lari ya kita lari keliling-keliling muter-muter rumah tuh sekitar 30 menit. Kalau stretching bareng 20 menit. Semua dilakukan tipis-tipis. Termasuk bikin video ini saya juga niatnya nggak mau panjang-panjang. Kecuali kalau ada yang mau dibahas kan ya sahabat semua. Jadi betul-betul tipis-tipis saja, menjadi sebuah katakanlah sharing atau sebuah obrolan yang mudah-mudahan bisa menyemangati teman-teman secara rutin, sambil kemudian menghidupkan konten di YouTube saya juga bahwa saya hadir loh. Saya tetap hadir, saya tetap berurban farming walaupun sekarang sedang membangun sebuah usaha di bidang literasi digital. Dan ya ibaratnya begini, walau digitalnya kita gitu, ya ujung-ujungnya kita kan tetap harus makan ya, tetap harus bernafas, dan itu hanya bisa dilakukan kalau ada tanaman. Setuju? Nah, ya kita berdigital, wah semuanya sekarang serba digital. Oke, ya sekeren-kerennya menu atau aplikasi yang ada gambar pizzanya, kita kan tidak bisa kenyang hanya gara-gara lihat gambar pizza ya. Kita kan nggak bisa kenyang hanya dengan kemudian ada gambar pizza secara digital terus kita kenyang secara digital. Kayaknya teknologinya belum sampai di sana deh. Jadi artinya kita tetap perlu, menurut saya sahabat semua, para teman-teman yang menyimak tayangan ini yang secara digital gitu ya, kita tetap perlu untuk menyediakan, mengalokasikan waktu kita walaupun hanya tipis, 5 menit sehari, 10 menit sehari untuk kemudian berurban farming. Sesederhana apapun, mau tanaman hias boleh, mau tanaman pangan lebih keren kalau buat saya ya, karena saya lebih suka tanaman yang tidak hanya indah dipandang tetapi juga harus bisa dimakan, edible lah kurang lebih seperti itu. Jadi apapun tanaman yang sahabat semua tanam, mau metode apapun, mau organik boleh, mau hidroponik seperti di belakang boleh, mau aquaponik, budi kamber, mau vertical garden, apapun metode tanamnya teman-teman, bertanamlah. Jadi kita bukan hanya, jadi kita kan setiap hari bernafas, kita mengambil oksigen dari lingkungan kita, apa yang bisa kita lakukan dalam memberikannya kembali ya,
yang paling sederhana adalah kita menanam. Menanamnya apa? Bebas. Mau yang paling gampang, mau yang paling tipis. Coba deh sahabat semua, terutama yang masak ya, katakanlah ibu-ibu yang masak itu, ketika di dapur pernah nggak mendapati ada bawang merah Anda yang tiba-tiba keluar tunasnya? Nah, Anda pakai atau tidak? Kalau biasanya kebanyakan ibu-ibu nggak pakai, karena menganggap oh rasanya sudah berkurang nih begitu ada bawang merah yang sudah ada tunasnya. Itu aja ditanam. Atau kemudian katakanlah seperti bumbu-bumbu dapur lain, kunyit, kencur gitu ya, atau jahe itu kadang-kadang suka keluar tunasnya, sudah mulai berwarna hijau. Itu aja ditanam. Setiap hari satu itu saja. Nah, itu kan sebuah hal yang tipis-tipis, tetapi sahabat semua ketika kita rutin melakukannya setiap hari, itu jadi banyak kok. Dan saya membayangkan tipis-tipis ini kalau dilakukan bareng-bareng sedunia, rame-rame, wow, bumi kita akan hijau bareng-bareng. Kalau dilihat di Google Earth gitu ya, yang tadinya mungkin sebuah kota itu coklat putih, atau karena sudah ada bangunan abu-abu itu tiba-tiba jadi hijau. Karena semua orang melakukan urban farming di tempatnya masing-masing. Ya sahabat semua, semoga video singkat ini bisa membuat Anda bersemangat, bermotivasi untuk melakukan tipis-tipis setiap harinya. Jadi saya berharap saya tetap bisa melakukan ngobrol sore urban farming ini secara rutin setiap minggunya untuk memotivasi diri saya sendiri dan meninggalkan sebuah catatan apa yang sudah saya lakukan selama seminggu ini. Mungkin saya seminggu ini ada mungkin memperbanyak daun mint, atau kemudian saya bersih-bersih instalasi, ya hal-hal yang tipis-tipis, receh-receh, namun menjadi berbeda karena kita melakukannya. Waduh gede-gede, wah keren-keren. Misalnya contoh aja ya, kemarin saya dapat broadcast video, disampaikan video dari teman-teman salah satu peserta atau anggota di grup Sahabat Rumah Hijau. Dia berbagi tentang seorang pengusaha, mungkin teman-teman tahu, pengusaha salah satu nama penyedia CD dan kaset yang sangat besar di se-Indonesia gitu ya. Itu yang kemudian berubah usaha menjadi usaha di bidang urban farming ya, karena beliau memang skalanya skala hidup di skala pabrikan gitu ya, sehingga ketika berubah cara kerja ya pabrikan juga. Jadi beliau dari pengusaha pabrik CD menjadi pabrik sayuran hidroponik. Itu wow, keren banget, karena beliau menggunakan teknologi supaya kemudian sayuran-sayurannya itu bisa tumbuh dan bisa besar dengan keren banget gitu. Nah, itu yang kemudian membuat saya melihat bahwa ya setiap orang punya skalanya masing-masing. Nah, itu yang kemudian saya ingin mengajak teman-teman bahwa skala ini yang kemudian kita perlu terima, perlu sadari, dan yuk kita lakukan bersama-sama katakanlah di dalam skalanya kita masing-masing. Ya sahabat semua, terima kasih atas segala perhatiannya di video kali ini. Silakan subscribe di channel YouTube saya, subscribe, follow Instagram saya, di Facebook saya juga bisa di Wayan Andito. Dan ya siapa tahu nanti teman-teman bisa mendapatkan sebuah pencerahan atau hal-hal yang baik di dalam mengikuti kegiatan urban farming saya. Dan kalau ada pertanyaan boleh langsung tinggalkan saja di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa dibahaskan di acara ngobrol sore urban farming episode yang berikutnya. Saya sapa dulu ya teman-teman yang ikutan ngobrol. Tadi ada Kak Dapur Yas, ada Kak Rizky. Udah sampai mana nih jagungnya Kak Rizky nih? Ada Kak Una, halo Kak Una. Ada Kak Ratna, Kak Rosida, Kak Mia, Silva, Kak Suci, Hernawati, dan sahabat-sahabat semua. Ya, terima kasih banyak ya Kak, ya Om Ican udah lama nggak kesini ya. Om Ican ini memang latar belakang yang ada di jemuran saya. Om Ican udah pernah naik ke atas ini sih belum? Sudah pernah naik ke atas saya, ke lantai 2 saya. Ya, kan selama ini kalau ke rumah kan lihatnya di bawah ya. Tapi kayaknya pernah ya, Om Ican pernah sekali naik ke lantai 2 saya. Betul Om, pengusahanya di Setara, betul sekali. Dan yang di belakang saya ini lebih banyak daun mint sih Kak Rizky. Yang di atas itu yang kemangi, tipis-tipis sih daunnya, tapi ya lumayan lah bisa hidup di hidroponik ini. Kalau saya rencananya di hidroponik ini nanti akan saya, kalau sudah rimbun, akan saya tanam di sebagian di hidroponik, sebagian saya stek lagi. Pokoknya bersiklus saja terus seperti itu, tipis-tipis sahabat semua. Oke, terima kasih, sampai kita ketemu lagi di ngobrol sore urban farming. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat semua. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan 3M dan 5M-nya, pakai masker, cuci tangan, lalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan betul-betul ya sudah
kita di rumah saja yuk, ketika kemudian memang ada hal-hal yang tidak memaksa kita buat keluar. Sampai kita ketemu sahabat semua di Ngobrol Sore Urban Farming episode yang selanjutnya. Bye.